Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yang telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update. Ibadah equipping tentang eskatologi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober jam 8 pagi untuk ibadah umum dan jam 11 siang untuk Youth Pro. Minggu lalu kita telah melaksanakan Champion Gathering untuk umum dan berikut cuplikannya untuk saudara. Sebelum saya mengenal dengan kebenaran Tuhan, saya itu orangnya seperti yang pemalu, tertutup, suka menyendiri, terus saya menyimpan amarah saya sendiri, saya melampiaskan dengan diri saya sendiri, seperti saya tuh memiliki kebodohan yang besar karena saya melampiaskan semua amarah dengan diri saya sendiri. Saya tidak mampu mengekspresikan, semuanya saya pendam sendiri dan saya merasa tidak diterima atau sering mengalami penolakan. Selama mengikuti acara ini, saya merasakan saya menemukan diri saya yang baru. Saya mampu mengampuni, saya mampu memahami diri saya, dan saya ingin selalu menjadi berkat buat siapapun. Dan minggu ini juga sedang berlangsung Champion Gathering untuk teens. Mohon dukungan doanya bagi adik-adik kita agar mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kebenaran Kristus. Tetap dukung dan doakan juga kelas SPK yang tetap berlangsung setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abalok Bali. Penutupan doa akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober jam 7 malam di lantai 3 Abalok Bali. Penutupan doa ini terbuka untuk setiap jemaat yang ingin terlibat.
Demikian Abah News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, semakin kuat dan semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada awan kelabu yang melewati Bapak Ibu? Atau hari ini dalam kondisi cerah, dalam rumah tangga kita, di keluarga kita. Dan itu udah hal yang biasa dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang jelas kita berdoa, bahwa setiap kita ada kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak berjanji bahwa kita sebagai orang yang percaya Tuhan, berarti kita bebas dari segala persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi Tuhan berjanji apabila kita mendapatkan suatu masalah, problem yang terjadi, Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk mengatasi segala persoalan yang ada, yang masuk di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang setia kepada anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Karena kita semuanya pribadi lepas pribadi adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang selalu menghadirkan Dia dalam kehidupan setiap kita. Saya yakin, saya percaya Dia ada di dalam hidup setiap kita tanpa kecuali. Hari ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan dan kita belajar dari kesaksian hidup seorang raja, yaitu Hizkia. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu betul kisah cerita ini dalam kehidupan setiap kita apabila kita rajin membaca akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita boleh membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 akan kita baca bersama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan kisah cerita ini juga hubungan sangat dekat karena perjalanan raja ini dari kitab Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama, saudara yang kasih, di mana dia diangkat menjadi raja. Dan firman Tuhan sekali lagi mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan pasal yang ke-20 ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dan dengan setia dan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, firman Tuhan telah datang kepadanya. Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud. Bapamu, leluhurmu, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kisah cerita ini sangat luar biasa menurut saya dan mengajar kepada setiap kita. Apa yang dilakukan oleh Hizkia, mari kita belajar dalam cerita hidup daripada raja ini. Saudara yang kasih, Hizkia adalah orang yang luar biasa. Dia dalam pasal 18 mengatakan atau diceritakan, Hizkia orang yang takut akan Tuhan. Beliau diangkat menjadi raja setelah dia usia 25 tahun. Dan dia menjadi raja selama 29 tahun. Saudara yang kasih, firman Tuhan mencatat bahwa Hizkia orang yang takut akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan yang berarti dia melakukan segala perintah Tuhan. Seperti leluhurnya Daud. Saudara yang kasih, rupa-rupanya Daud menjadi barometer orang yang percaya kepada Tuhan. Daud menjadi barometer raja-raja selanjutnya. Dan berkali-kali kata Daud itu disebut oleh Tuhan. Saudara yang kasih, Hizkia taat akan Tuhan.
Dia dengar-dengaran suara Tuhan. Dia menghancurkan berhala-berhala, penyembahan persembahan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia hancurkan sedemikian rupa. Ya, tempat-tempat berdoa bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, dia hancurkan sedemikian rupa. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga Tuhan mencintai Hizkia tersebut. Saudara yang kasih, yang pada akhirnya kita sudah baca bahwasanya Hizkia suatu saat jatuh sakit, saudara yang kasih. Dan rupa-rupanya sakitnya begitu parah. Tapi saya percaya Hizkia pasti berdoa minta kesembuhan daripada Allah. Tapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya Hizkia sakitnya semakin parah. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan yang terjadi. Dan tentunya saya percaya anak dan istrinya pasti bingung menghadapi semua anak ini. Ini sama halnya dengan kita dan keluarga kita masing-masing. Kadang-kala ini terjadi. Kalau pemimpin keluarga ini atau Hizkia ini sakit, pasti anak dan istrinya menghadapi masalah tersendiri. Kebingungan. Dia juga berdoa mendoakan suaminya supaya sembuh dari sakitnya. Mungkin juga anaknya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan papa saya. Perjuangan keluarga ini luar biasa, saya kira sangat menyedihkan pada waktu itu. Karena sakit daripada Hizkia semakin hari semakin parah. Dan kita tahu pada waktu itu ada Nabi Yesaya. Dia datang diutus oleh Tuhan, datang ke kerajaan Hizkia. Dan dia berkata kepada Hizkia, yang seperti ayat yang kita baca bahwasanya Hizkia seakan-akan harus memberikan wejangan-wejangan, pesan-pesan kepada keluarga, istri, dan anaknya. Saudara yang kasih. Dia katakan, karena kamu akan mati dan sakitmu tidak bisa sembuh. Saudara yang kasih, Hizkia seperti disambar petir di siang bolong. Dia mengharapkan pemulihan, dia mengharapkan kesembuhan terjadi dalam tubuh mereka. Tetapi ada kata-kata yang dibawakan oleh Nabi Yesaya bahwa engkau akan mati. Maka dari itu kamu harus memberikan pesan-pesan kepada keluarga, istri dan anaknya dan sebagainya. Pesan-pesan terakhir. Saudara yang kasih, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman pada waktu mungkin menghadapi orang tua yang sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ada kata-kata terakhir yang disampaikan dari orang tua kita. Saudara yang kasih, suasana yang sedemikian rupa. Begitu Hizkia mendengar pesan-pesan daripada Raja Yesaya bahwasanya dia akan mati, maka dia menghadap ke dinding di kamar mereka. Dia menangis terseduh-seduh. Ya. Dia menangis dengan sangat. Dia berdoa di situ. Dia sampaikan keluh kesahnya. Dia bilang, Tuhan, saya akan anakmu. Saya sudah melakukan apapun tugas dari Tuhan percayakan. Saya sudah melakukan dengan setia kepadamu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, sudah saya lakukan. Tuhan yang kasih, keluh kesah dari hatinya disampaikan kepada Allah di surga. Sambil dia melihat dinding, dia ada menangis. Mungkin rasa panik campur aduk dalam hati mereka. Sebentar lagi saya akan mati. Setelah itu terjadi, dia harus pulang. Sampai di ruang tengah kerajaan, dia mendengar suara Tuhan. Kembalilah kepada Hizkia. Sampaikan kepada Hizkia bahwa doanya sudah saya dengar. Dan sampaikan bahwa engkau setelah hari yang ketiga, umurmu akan diperpanjang 15 tahun. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Suatu pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah cerita ini bagi saya, bagi setiap kita yang mendengar akan Tuhan. Bahwa walaupun Tuhan sudah mengatakan kepada Hizkia bahwa Hizkia akan mati. Saudara yang kasih. Dengan kesedihan, dengan rendah hati. Ya, dengan rendah hati dan hancur hati, saya percaya itu. Dan dia menangis. Dia ngomong sama Tuhan. Dia sampaikan isi hati mereka yang paling dalam. Tuhan, saya sudah melakukan semua yang terbaik yang saya lakukan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rencana. Sudah kami lakukan. Doa ini didengar oleh Bapa dan Tuhan memberikan anugerah kepada Hizkia bahwa Hizkia akan sembuh.
Saudara yang kasih. Doa yang diutarakan daripada Hizkia yang keluar dari dasar hati mereka yang paling dalam, yang mereka yakini, yang mereka percayai, doa yang langsung didengar oleh Bapa di surga, itu mengubah yang Tuhan sudah firmankan. Artinya, Tuhan sudah memutuskan bahwasanya Hizkia akan mati. Begitu dia sudah mendengar doa daripada Hizkia, maka dibatalkannya kematian daripada Hizkia. Bahkan dia mendapatkan satu anugerah yang besar dari Allah. Tidak mati, tetapi umur panjang ditambah 15 tahun. Saudara yang kasih, begitu besar kuasa daripada doa yang keluar dari dasar hati. Saudara kasih, yang dia utarakan dengan tulus, ikhlas dari hati mereka disampaikan kepada Bapa, mengubah keputusan yang Bapa sudah ambil. Manakala setiap kita kalau kita menghadapi masalah mungkin yang rumit, kita lupa dengan Tuhan. Kita memakai akal manusia kita. Kita tidak berucap dengan Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Saya yang sudah melakukan ini dan sebagainya. Tuhan, tugas yang Tuhan berikan sudah saya lakukan dan saya kerjakan. Mungkin kita perlu ngomong begitu dengan Tuhan. Tetapi doa kita sudah keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Atau hanya di bibir saja. Kalau doa keluar dari dasar hati, ada kuasa di dalam. Pengalaman ini menjadi guru untuk setiap kita. Kalau kita menghadapi suatu masalah problem apapun, larilah yang pertama kepada Tuhan. Jangan lari ke mbah dukun dulu. Lari kepada mertua, lapor dulu ke mertua. Bahwa saya punya masalah ini A, B, C, D dan sebagainya. Tetapi laporlah kepada Tuhan. Allah kita yang berkuasa. Yang mau mendengar suara setiap doa anak-anaknya. Yaitu saudara dan saya. Kita ngomong dengan Bapa kita di surga. Karena dia mengasihi kita. Kisah cerita ini Tuhan mendengar doa Hizkia dan melihat air matanya. Begitu berharganya air mata anaknya, yaitu Hizkia. Ada yang mengatakan air mata kita yang keluar dari mata kita ditampung dalam satu tempat. Menjadi saksi kita bahwa doa kita ini disertai dengan air mata. Terima kasih. Doa yang disertai dengan air mata dan penuh dengan kesungguhan bisa mengubah pola pikir daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan maha kasih kepada setiap kita. Terima kasih. Anugerah yang baru daripada Allah diberikannya kepada Hizkia. Juga anugerah yang baru juga diberikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara mendapatkan satu anugerah, kita wajib bersyukur, berterima kasih dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah menangkap apa sih yang dimaksud dengan anugerah. Saya berikan satu gambaran, ya. Kalau meja ini adalah anugerah, ya. Saudara dan saya hidup di dalam atas bumi yang penuh dengan anugerah, dan meja inilah anugerah Allah. Saudara ada di sini, dan suatu saat, saudara jatuh di dalam dosa sehingga saudara jatuh di bawah sana. Saudara meninggalkan Tuhan, saudara melupakan Tuhan. Saudara mengabaikan akan firman Tuhan. Saudara tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dan saya ada di bawah daripada anugerah ini. Tetapi karena saudara menyesal, minta kembali kepada Tuhan, berdoa kembali dan takut akan Tuhan dan bertobat tentunya, Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan tidak hanya melihat dari tempat anugerah ini ke bawah. Tetapi Tuhan akan berlutut mengambil saudara dan diangkat. Saudara tidak ditaruh di atas tempat anugerah ini, tapi saudara akan diangkat ke atas. Saudara di bawah, supaya saudara sama seperti dengan Tuhan. Sama seperti Kristus. Saudara yang kasih, anugerah lebih besar disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau kita sudah mendapatkan satu anugerah, dan anugerah ini yang besar yang kita terima, yang diberi oleh Tuhan, perlu kita sampaikan, kita ceritakan kepada orang lain. Karena tema hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita, komunitas atau pribadi, menjadi berkat buat orang lain, ya, menjangkau orang lain, ya, menjadi berkat buat sesama. Tentunya anugerah yang sudah disediakan bagi saya, bagi saudara dalam suatu komunitas
perlu kita sampaikan juga. Sama halnya kehidupan Hizkia. Hizkia mau mencetak sejarah di dalam hidup mereka. Sehingga kita boleh melihat, membaca sejarah daripada Hizkia. Dan kita mendapatkan berkat. Saudara yang kasih. Kalau anugerah dari Allah ada dalam kehidupan setiap kita, itulah sejarah yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Dan sejarah yang ada pada kita perlu kita sampaikan kepada orang. Sehingga menjadi pelajaran buat sesama kita. Supaya kita sama-sama, baik kita, baik di luar kita, di komunitas kita, boleh, wow, ada pengakuan. Memang Allah kita penuh dengan anugerah. Setiap kali saya mendapatkan satu anugerah dan anugerah yang baru Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Pertolongan Allah selalu ada bagi anaknya yang memanggil dia, yang penuh dengan rendah hati dan tulus hati menghadap dia. Terima kasih. Belas kasihannya, itu kasih daripada Tuhan, sangat besar buat saudara dan saya. Terima kasih. Selain daripada kita belajar kepada kisah kita Hizkia ini, tentunya doa dan harapan saya, kita mendapatkan satu berkat yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, tentunya kita harus selalu mengucap syukur setiap saat. Tuhan, kami berterima kasih pagi ini. Ya, pagi ini berterima kasih. Begitu enak kita mengucap syukur di pagi hari. Jangan-jangan ibu-ibu lupa bersyukur. Bangun pagi, langsung nyalain kompor. Lihat waktu, udah begitu singkat. Anak mau sekolah, mau mempersiapkan makan buat anak. Persiapan untuk suami membawa bekal, bekerja dan sebagainya. Sehingga lupa mengucap syukur dengan Tuhan. Terima kasih. Tentunya mari kita belajar bersama-sama. Kita mengatur waktu kita yang kita miliki. Kita waktu ambil 5-10 menit, kita ngomong dengan dia. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Saya ada detik ini, pagi ini, karena Engkau Bapa. Karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu anugerah-Mu besar buat saya. Anugerah-Mu besar buat saya Tuhan. Buat keluarga saya, anak, istri, dan suami, dan sebagainya. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Berterima kasih. Karena ucapan syukur yang dinaikkan kepada Allah, itu menyenangkan akan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita tidak perlu minta sesuatu, Tuhan akan beri. Sebagai gambaran buat anak-anak kita. Kalau anak kita menyenangkan hati kita, sebagai orang tua, ibu, bapak, dan sebagainya. Kadangkala karena kasih yang ada, ucapan dari anak-anak kita berterima kasih kepada kita. Kita tanpa disadari, kita memberikan sesuatu buat anak kita. Walaupun nilainya tidak seberapa. Tetapi yang tidak diminta oleh anak, yang tidak diharapkan oleh anak, tetapi kita berikan kepada dia. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Mari bersama-sama kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas anugerahnya. Terima kasih atas berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan untuk setiap kita tanpa kecuali. Sering kasih. Jangan sampai kita menjadi orang tidak tahu berterima kasih. Karena ucapan terima kasih ini satu penghargaan. Rasa syukur antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan suka mendengar ucapan-ucapan anak-anaknya yang berterima kasih kepada dia. Atas pelindungannya, atas berkatnya, atas anugerahnya yang Tuhan selalu sediakan pada setiap kita. Terima kasih. Apa saja yang kita minta disediakan oleh Allah. Allah kita setia kepada setiap kita. Yang tidak kita minta pun Tuhan sudah sediakan. Sebelum kita minta pun sudah tahu. Ya. Apa yang kita perlukan Tuhan sudah tahu. Walaupun Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan juga mau mendengar keluh kesah hati kita kepada Dia. Karena setiap saat Dia rindu mendengar suara saudara dan saya. Terima kasih dalam Tuhan. Allah kita luar biasa mengajar kepada setiap kita. Mendidik kepada setiap kita. Supaya hari kita lebih kuat menghadapi hidup ini. Supaya setiap hari kita lebih kuat iman dan pengharapan kita kepada Allah. Dalam kondisi yang seperti ini, kepada siapa kita harus mengadu? Kepada siapa kita harus minta? Kepada siapa kita harus berharap? Kalau saat-saat yang sulit semua pada melipat tangannya. Seakan-akan tidak ada pertolongan untuk kita secara manusia. Tapi hari ini dalam kondisi yang sulit, Bapak kita di surga membuka
telapak tangannya menyambut saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita menjaga diri kita, supaya hidup kita, diri kita selalu menjadi berkat buat sesama. Kita boleh mencari apa saja keinginan kita. Mencari kekayaan tidak ada salahnya. Ya. Kita mencari bahkan berkelebihan yang kita miliki, tidak ada salahnya. Tapi harus paling sekali kita garis bawahi. Apa yang kita miliki tidak kita bawa pulang ke surga. Tapi apa yang kita berikan kepada sesama, itulah yang akan dikembalikan dari Bapa di surga buat saudara dan saya. Sekali lagi, apa yang kita cari tidak kita bawa mati. Tapi apa yang kita berikan kepada orang lain, itu akan diberikan pengganti dari Allah di surga buat saudara dan saya. Berarti kita menyimpan harta di surga. Terima kasih. Saya percaya sekali dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Kita mengasihi Tuhan, percaya dengan Tuhan, berharap dengan Tuhan, mengaduh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau dengar kepada setiap kita. Firman Tuhan juga dalam kitab Yesaya 29 di ayat yang ke-13 berkata demikian, saudara yang kasih. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Terima kasih. Tuhan berkata, hari-hari ini banyak orang hanya melakukan sekadar kebiasaan saja. Kita hari Minggu ke rumah Tuhan, ke gereja. Kalau tidak ke gereja, malu nanti ditanya oleh tetangga. Bu, hari ini kan Minggu, kok nggak ke gereja? Apa jawabnya? Terima kasih. Karena kebiasaan rutinlah yang kita lakukan. Ya. Firman Tuhan begitu tajam buat setiap kita. Bahwasanya oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Hanya mulut aja kita ngomong kita dekat dengan Tuhan. Ya. Kita, Tuhan, saya akan setia kepadamu. Masakah Tuhan lupa dengan saya? Saya akan anakmu, Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Karena apa yang kita utarakan, yang kita ucapkan, ya, hanya di mulut belaka. Tapi Tuhan mau berharap, supaya apa yang keluar dari mulut kita itu, keluar dari dasar hati setiap kita. Dan muliakanlah aku dengan bibirnya. Terima kasih. Kita memuliakan kita dengan bibir belaka. Nggak ada apa-apanya. Begitu keluar, hilang penguap. Kemana dia pergi, saudara kasih. Sedangkan hatinya menjauh dariku. Tuhan rindu melihat hati saudara masing-masing. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat setiap hari, itu keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Kalau Hizkia menangis dengan pilu, kata firman Tuhan mengatakan. Ya, dia berharap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menangis dengan pilu, mengeluarkan air mata. Tangisan Hizkia menyentuh hati Tuhan. Karena antara hati ada hubungannya. Hati kita sampaikan kepada Tuhan. Dan hati Tuhan pun mengubah keputusannya. Terima kasih. Tuhan bisa marah dengan kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Keluar dari dasar hati kita. Bukan hanya di mulut kita saja yang kita ngomong. Tapi keluar dari dasar hati dan air mata. Maka Tuhan mendengar, menjawab semua doa. Segala keputusan yang sudah Tuhan putuskan bisa diubah dengan sendirinya. Karena hati Tuhan penuh dengan kasih adanya. Terima kasih. Bukankah setiap kita ada detik ini perlu duduk di rumah Tuhan oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Allah yang Allah berikan kepada setiap kita. Kita ada detik ini bukan karena keberuntungan kita, bukan karena nasib kita itu baik, tapi kita mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Terima kasih. Bila firman Tuhan menjadi berkat untuk setiap kita. Bahwa firman Tuhan didengar oleh setiap umatnya. Dan firman Tuhan menjadi berkat buat sesama juga. Yang berarti kita menjadi penyambung lidah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita terima dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, kita ceritakan kepada sesama kita. Supaya sesama kita juga mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Terima kasih.
Sehingga semua bangsa datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan namanya keluar dari dasar hati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati untuk setiap kita. Amin.